Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Senang bisa bertemu walaupun secara virtual. Ada firman Tuhan di dalam Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita angkat satu pujian dari nyanyian pujian nomor 3. Haleluya, puji Tuhan. Pujilah Tuhan atas kasih mulia Yesus anaknya mati bagi manusia. Haleluya, puji Tuhan, bangkitkanlah kami. Haleluya, puji Tuhan yang maha tinggi. Pujilah Tuhan atas Rohul Kudus yang mengantar jiwaku kepada Kristus. Haleluya, puji Tuhan, bangkitkanlah kami. Haleluya, puji Tuhan yang maha tinggi. Ucapkan syukur atas anak domba yang menghapuskan dosa umat manusia. Haleluya, puji Tuhan, bangkitkanlah kami. Haleluya, puji Tuhan yang maha tinggi. Bangkitkan kami, oh penuhi kalbu dengan kasih dan api kuasa Roh-Mu. Haleluya, puji Tuhan, bangkitkanlah kami. Haleluya, puji Tuhan yang maha tinggi. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, sungguh kami naikkan syukur dan terima kasih atas pimpinan Tuhan di dalam hidup kami, atas penyertaan, pemeliharaan dan kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk banyak hal yang terjadi dalam hidup kami yang Tuhan izinkan. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Bapa, pada saat ini kami mau menyerahkan saat ibadah online ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong, Tuhan hadir di setiap kami yang menyaksikan dan mendengarkan ibadah pada pagi ini. Jadilah kehendak-Mu yang terbaik, kami serahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan, menggirangkan hati kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang muda, yang tua, lelaki, wanita, kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, membawa kerukunan kita semua ke hadirat Tuhan. Girangkan hatimu, nyanyian pujian nomor 12. Girangkan hatimu, nyanyilah bersyukur, kibarkan panji Sang Kristus, salibnya yang masyhur. Girang, nyanyilah bersyukur.
kita mengalami berbagai kesusahan, ketika kita mengalami beberapa hal yang tidak kita mampu atasi, hanya berserah kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, membawa segala persoalan, membawa segala permasalahan kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup mengatasinya. Ketika kita berdoa, biarlah karya Tuhan nyata di dalam kehidupan kita, dan kita menyerahkan segala sesuatunya dengan kebulatan hati. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pernyataan Tuhan memelihara kehidupan kami. Kami ingin menyerahkan kehidupan kami hari esok dan seterusnya kepadamu Tuhan. Dengan iman kami, dengan keyakinan kami, Tuhan menyertai hidup kami. Menolong anak-anak-Mu apabila ada halangan-halangan yang mengganggu usahanya. Tuhan dapat mengatasinya. Berdoa untuk anak-anak di dalam pendidikannya, berikan kepandaian dan juga pendampingan dari orang tua. Berikan orang tua kesabaran untuk dapat membimbing anak-anak ketika belajar di rumah. Menyerahkan semua anak-anak-Mu yang bekerja, Tuhan akan memelihara kesehatannya. Tuhan juga menolong semua usaha yang dilakukan. Kami mohon agar semua usaha boleh berjalan dengan baik dan segala sesuatunya dapat berhasil. Terpujilah nama Tuhan. Menyerahkan sekali lagi hidup kami kepadamu Tuhan. Berkaryalah di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih. Ampunkan salah dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, sebelum firman Tuhan disampaikan, kita akan siapkan dengan sebuah lagu dari nyanyian pujian nomor 206. Bukalah Tuhan mataku, kita nyanyikan ketiga bait dari lagu ini.
Bukalah Tuhan mataku, agar terlihat olehku tiap kebenaran dan hikmat-Mu yang membebaskan diriku. Ku menantikan Tuhanku, oh bukakanlah mataku, agar segera rencana-Mu ku ikuti. Bukalah Tuhan kupingku, agar jelaslah padaku suara-Mu benar dan merdu, yang melenyapkan yang palsu. Ku menantikan Tuhanku, oh bukakanlah kupingku, agar segera rencana-Mu ku ikuti. Bukalah Tuhan mulutku, agar termasyur rahmat-Mu, berita benar perihal kasih-Mu bagi semua yang rindu. Ku menantikan Tuhanku, oh bukakanlah mulutku, agar segera rencana-Mu ku ikuti. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini atau hari ini adalah minggu yang keempat dari bulan Juli. Tema kita pada bulan Juli ini adalah hidup rukun dan saling mengasihi. Judul khotbah saya pada hari ini ialah memelihara kerukunan jemaat Kristus, yang diambil dari kitab Roma pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Sebelum kita berdoa, izinkanlah saya membacakan sebuah syair yang singkat. Burung-burung terbang di udara, tapi tidak meninggalkan bekas. Ikan-ikan berenang di air pun tidak meninggalkan bekas. Tetapi orang-orang percaya yang setia dan taat serta rendah hati membekas di hati Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mohon bimbingan-Mu, kami mohon hikmat-Mu, biarlah firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan mendatangkan berkat bagi kita semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita membaca sejarah perjalanan dari Rasul Paulus, kita akan mendapatkan suatu petunjuk yang luar biasa dari kisah perjalanan Rasul Paulus ini. Dia adalah rasul yang terakhir. Di samping dia mengabarkan Injil ke tempat-tempat yang satu sama lain berjauhan, tapi dia juga sebagai rasul yang bertanggung jawab
kepada orang-orang yang sudah dimenangkan, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Ada beberapa tempat yang menjadi prioritas di dalam memberitakan Injil ini, yang mereka daerah-daerah tersebut adalah antara lain yaitu daerah Roma, gereja Roma, gereja Korintus, gereja Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, dan mungkin ada daerah lain. Sebelumnya memang tempat-tempat tersebut belum mengenal pada Kristus, tetapi karena penginjilan daripada para rasul, termasuk juga Paulus, akhirnya mulailah terbentuk jemaat-jemaat Kristus di sana. Rasul Paulus adalah rasul yang bukan hanya memberitakan Injil saja, tetapi dia juga memberikan pelajaran-pelajaran, pengajaran-pengajaran tentang kebenaran daripada firman Tuhan itu sendiri. Memberikan pengajaran dan pelajaran itu adalah tugas sebagai komitmen dari orang-orang yang percaya, para rasul, yang tercantum dari perintah Yesus diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Setelah orang-orang yang percaya pada Kristus dibaptiskan, maka tugasnya belum selesai, yaitu ayat yang ke-20 yang menyatakan bahwa ajarlah mereka seperti apa yang pernah kulakukan kepadamu. Jadi ayat 20 inilah yang menjadi landasan tugas para rasul untuk melakukan dan mengajar kepada mereka yang sudah percaya. Itulah perjalanan para rasul juga Paulus yang memberitakan Injil dan juga mengajar di tempat-tempat tersebut. Kita tahu, saudara, bahwa jarak antara tempat yang ke satu ke tempat yang lain dan selanjutnya itu adalah tempat yang jauh. Belum ada kendaraan yang seperti kita saat ini. Tapi mereka harus berjalan kaki atau mungkin naik kereta atau mungkin juga harus menyeberangi laut. Saya sangat kagum kepada kegigihan mereka para rasul. Setiap saya membaca kisah para rasul, khususnya surat-surat dari Rasul Paulus dan rasul yang lainnya, luar biasa sekali perjuangan mereka. Mengapa mereka begitu gigih melakukan tugas-tugas ini? Rasul Paulus yang saya maksudkan di sini, karena Rasul Paulus merasakan bahwa untuk membalas kasih yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada dia juga harus melakukan itu kepada Kristus sebagai pelayanan dan pengabdiannya. Dia datang kepada tempat satu ke tempat lain, bukan sekedar hanya untuk berkunjung saja, tetapi mengajar, meluruskan kepada jemaat-jemaat Kristus di sana. Memberikan kekuatan kepada mereka, mengajarkan bagaimana mereka harus tetap teguh di dalam imannya pada Kristus. Mereka juga diajarkan bagaimana mereka harus menolak ajaran-ajaran palsu yang pada waktu itu sangat banyak terjadi di tempat-tempat tersebut, di gereja-gereja Tuhan.
Bagaimana mereka harus tetap setia pada Kristus. Jangan sampai mereka tergiur kepada ajaran lain. Ajaran keselamatan hanya ada di dalam Kristus, bukan oleh ajaran-ajaran yang lain. Rasul Petrus, Rasul Yohanes, dan yang lain-lainnya tentu masih ingat perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. Kalau kita setback ke belakang sedikit, kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ke-16, firman Tuhan menyatakan sebagai berikut. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka Petrus menjawab, Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan pertanyaan ini diulang sampai 3 kali. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus pun menjawab, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Maka Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali Tuhan Yesus bertanya, maka Petrus pun tetap menjawab, aku mengasihi engkau ya Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi aku. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Maka jawab Yesus, sahut Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Itulah yang menjadi prinsip para rasul, termasuk Paulus, yaitu dia memiliki tanggung jawab untuk menggembalakan domba-dombanya. Domba-domba Kristus. Sekalipun mereka harus menempuh jarak yang jauh, mengalami hal-hal yang sebenarnya secara kedagingan tidak disukai. Tapi itulah yang menjadi komitmen para rasul sebagai pernyataan bahwa mereka mengasihi Tuhannya dengan cara menggembalakan domba-domba Kristus. Satu tanggung jawab yang harus dilakukan oleh mereka. Mereka mengasihi Kristus, tapi untuk menyatakan kasihnya itu, bagaimana seseorang bisa menyatakan kasihnya pada Kristus? Memang ada banyak cara. Orang bisa menyatakan kasihnya pada Kristus. Kunjungan-kunjungan para rasul, khususnya Paulus, bukan hanya sekedar kunjungan untuk menguatkan, untuk memberi nasihat firman Tuhan, untuk menghibur. Bukan hanya sekedar itu saja, tapi mereka hadir yaitu untuk melihat perkembangan kerohanian, pertumbuhan gereja Kristus yang ada di tempat-tempat tersebut. Mereka bukan hanya memberitakan Injil, tetapi mereka mengajar dan mereka melihat, ingin melihat pertumbuhan kerohanian mereka. Ingin menyaksikan perkembangan daripada Injil Kristus ini. Itulah bentuk nyata daripada kasih seorang rasul kepada Tuhannya. Saudara-saudara yang kekasih, saya akan kembali kepada tema saya hari ini, yaitu memelihara kerukunan jemaat Kristus. Rasul Paulus tentu sangat berpengalaman dengan jemaat-jemaat yang sudah pernah dikunjungi. Ada hal-hal yang harus diselesaikan secara bijaksana. Misalnya,
Di dalam 1 Korintus pasal 3, Rasul Paulus menjumpai ada perselisihan antara jemaat yang satu dengan jemaat yang lain. Bagaimana supaya mereka bisa rukun kembali? Supaya mereka mengerti tentang kebenaran daripada firman Tuhan, ajaran kebenaran itu. Nasihat dari Rasul Paulus ini selalu landasannya adalah firman Tuhan. Dan akhirnya jemaat yang di satu sisi mengidolakan atau mengkultuskan salah satu daripada idolanya, yang lain pun demikian, akhirnya setelah diberi nasihat oleh Rasul Paulus, akhirnya mereka bisa rukun kembali. Itulah sebabnya kunjungan-kunjungan Rasul Paulus di tempat-tempat lain bukan hanya untuk mengajar dan menginjil, tapi juga akan melihat pertumbuhan sejauh mana kerohanian mereka bertumbuh. Supaya mereka menjadi jemaat-jemaat yang dewasa rohaninya. Supaya apa yang mereka lakukan bukan untuk orang-orang tertentu, golongan tertentu, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Karena mereka sadar dan disadarkan oleh firman Tuhan bahwa mereka adalah satu tubuh dengan Kristus. Meskipun mereka mempunyai latar belakang yang berbeda, mempunyai keyakinan yang berbeda, tradisi yang berbeda, tapi setelah percaya pada Kristus, mereka akan menjadi satu tubuh. Jemaat satu dengan jemaat yang lainnya. Ada kejadian yang cukup serius yang pernah dijumpai oleh Rasul Paulus, yaitu di kitab Roma pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kalau Rasul Paulus pernah memberikan nasihat, pernah memberikan bimbingan kepada jemaat-jemaat yang pernah terjadi salah paham, itu sudah dilakukan dan mereka sudah menjadi jemaat yang bersatu kembali. Yang saya maksud di dalam kitab Roma pasal 15 ayat 1 sampai 7 ini, silahkan saudara kalau membawa Alkitab, saudara bisa melihat dari judul atau dari judul yang ditulis di dalam Roma pasal 15 ini, yaitu orang yang lemah dan orang yang kuat. Judul ini dengan sendirinya membuat kita mengerti bahwa ada sebagian jemaat yang dikatakan kuat dan ada sebagian jemaat yang dikatakan tidak kuat atau lemah. Tentu ini tidak sehat bagi gereja di Roma. Tadi saya sudah mengatakan, dimanapun Injil diberitakan dan terbentuklah jemaat Kristus, tentu orang-orang yang percaya itu mempunyai latar belakang yang berbeda, mempunyai tradisi yang berbeda. Awalnya, seharusnya mereka setelah percaya pada Kristus, semuanya itu harus berubah. Seperti yang difirmankan Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, yang mengatakan siapa saja yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Tidak mudah untuk meyakinkan semuanya itu. Tidak mudah untuk setiap orang mengikuti firman Tuhan itu. Yang terjadi di Roma ini
adalah yang demikian. Ada satu pihak yang selalu mempermasalahkan tentang makanan, tentang tradisi, dan yang lain-lainnya. Maka kita melihat ada di dalam judul tadi yang mengatakan orang yang lemah dan orang yang kuat. Jadi bagaimana caranya supaya yang kuat mempunyai perhatian terhadap yang lemah dan yang lemah pun bisa menjadi kuat? Ini yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Tentu tidak sehat sebuah gereja kalau terjadi hal yang seperti ini. Itulah sebabnya Rasul Paulus dengan hikmat yang Tuhan berikan menulis suratnya kepada jemaat di Roma ini. Itulah sebabnya dikatakan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Katakanlah ini surat Rasul Paulus bagi jemaat di Roma, khususnya untuk memberikan jalan keluar supaya jemaat yang tidak kuat atau yang lemah itu menjadi kuat. Bagaimana cara membangun mereka, orang-orang yang dianggap lemah ini menjadi kuat? Bukan mudah, saudaraku. Bahkan sampai hari ini pun di zaman modern ini masih terjadi perbedaan-perbedaan di dalam gereja kita masing-masing. Sehingga terjadi hal-hal yang tidak sehat. Tapi karena hikmat dari Roh Kudus yang luar biasa itu, akhirnya Rasul Paulus mengambil satu kesimpulan, satu kesempatan di mana dia menyatakan sebagai berikut, yaitu di dalam ayat yang pertama, pasal 15, kitab Roma. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Di sini ada kata kita. Kita yang pertama ini, kita. Kita yang kuat. Di sini Rasul Paulus menyatakan kepada orang-orang yang dewasa rohaninya atau orang-orang yang kuat, dia mewakili dirinya sendiri, menyatakan kita. Di dalam kata kita ini, Rasul Paulus memberikan tulisannya, memberikan sikapnya kepada jemaat di Roma yang kuat supaya bersama-sama untuk melakukan suatu tindakan yang bisa membangun jemaat yang lemah. Rasul Paulus tidak mengatakan bagaimana mereka bisa membangun yang lemah menjadi yang kuat. Apakah hanya dengan berdoa? Berdoa saja. Nasihati mereka yang lemah supaya mereka kuat. Dan kamu harus berdoa. Tidak ada kata-kata atau kalimat itu, saudara. Yang kita jumpai adalah kalimat begini. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang-orang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan sendiri. Artinya apa, saudara? Bukan kata menolong, bukan kata membantu, tetapi wajib menanggung. Tentu sangat berbeda kata menolong dan menanggung. Kalau menolong ada batasnya. Kalau yang pokoknya sudah menolong selesai. Tapi kalau menanggung itu sangat berbeda. Dan hukumnya adalah wajib. Jadi artinya orang-orang yang kuat, orang-orang yang dewasa rohaninya wajib untuk menanggung orang-orang yang lemah. Jadi artinya menanggung ini yaitu meringankan beban
meringankan beban kepada jemaat yang masih lemah. Bukan sekadar hanya berdoa atau mendoakan, bukan saudara. Tetapi harus masuk ke dalam wilayah jemaat yang masih lemah itu. Artinya orang-orang yang kuat bersama-sama dengan Paulus dan rekan-rekan yang lain, yaitu masuk ke dalam wilayah orang-orang atau jemaat yang masih lemah ini. Itulah sebabnya saya mengatakan tidak hanya menyuruh berdoa. Berdoa penting. Siapa bilang berdoa tidak penting? Tetapi kalau hanya berdoa tanpa tindakan, itu hasilnya minimal sekali, saudara. Doa harus disertai dengan tindakan. Tindakan apa yang dilakukan Paulus? Yaitu yang kuat harus masuk ke dalam wilayah saudara-saudara kita yang lemah untuk merasakan sendiri apa yang menyebabkan mereka lemah. Supaya mereka dapat ikut merasakan dengan saudara-saudara yang lemah itu. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk membangun. Kalau sudah merasakan bagaimana rasanya yang dialami oleh jemaat yang masih lemah atau masih katakanlah belum dewasa rohaninya. Jadi mereka yang kuat akan mengetahui apa yang harus mereka lakukan untuk supaya yang lemah menjadi yang kuat. Supaya ada keseimbangan. Kalau kita biarkan yang kuat tetap kuat, yang lemah tetap lemah, maka gereja itu tidak sehat. Justru yang sadar mereka yang dewasa rohaninya harus ambil bagian, menanggung jemaat yang lemah. Sebagaimana Tuhan Yesus tidak mengejar kesenangannya sendiri. Dia tahu kelemahan manusia ciptaannya setelah jatuh dalam dosa. Itulah sebabnya dia meninggalkan semuanya yang di sorga untuk masuk bersama-sama dengan orang-orang yang berdosa. Tetapi dia tidak ikut di dalam dosa itu sendiri. Demikian juga jemaat yang kuat, yang sudah dewasa rohaninya, tetap harus dewasa rohaninya, tetap harus menjadi jemaat yang kuat, tetapi mereka harus merasakan dan melibatkan dirinya untuk ambil bagian di dalam kepada jemaat yang masih lemah ini. Sehingga melalui kehadiran mereka yang kuat kepada yang lemah ini, yang lemah merasakan bahwa beban mereka dipikul atau ditanggung juga oleh saudara mereka yang kuat. Sehingga lambat laun hubungan antara yang kuat dan yang lemah akan menjadi lebih baik. Bahkan mereka akan merasakan satu persahabatan antara yang kuat dan yang lemah. Ingat di dalam Amsal 17 ayat 17 yang mengatakan demikian. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara di saat menghadapi kesukaran. Orang-orang yang lemah ini selalu menghadapi kesukaran demi kesukaran. Itulah dia mengharapkan kehadiran saudara-saudara seimannya yang kuat untuk memberikan, meringankan beban yang mereka tanggung. Sehingga melalui kehadiran mereka, yaitu saudara yang kuat itu, lambat laun saudara-saudara yang lemah akan dikuatkan kembali. Sehingga gereja tidak ada ketimpangan, saudara. Yang kedua, saudara, di ayat kedua menyatakan begini, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Kita di sini ada dua maksud, ada dua arti. Kita yang kuat,
yaitu dengan kita yang lemah. Yang dikatakan antara kita yang kuat harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Mengapa kita harus mencari kesenangan orang yang lemah ini? Yaitu supaya untuk menguatkan, untuk membangun. Jadi kita ambil bagian di dalam kesulitannya. Ambil bagian di dalam kelemahannya. Seperti Kristus datang ke dunia ini yaitu untuk ambil bagian. Untuk memikul beban yang ditanggung oleh orang-orang yang berdosa. Kalau di sini dikatakan orang-orang yang lemah. Jadi jangan mencari kesenangan sendiri. Seolah-olah lu adalah lu, gua adalah gua. Bukan. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua bahwa yang kuat wajib menanggung beban yang lemah. Wajib, saudara. Orang-orang yang taat kepada Tuhan, orang-orang yang rendah hati, itu yang diharapkan untuk melakukan tugasnya, supaya saudara-saudaranya yang masih lemah atau masih tidak dewasa rohaninya, secara bertahap dia akan menjadi kuat. Saya tadi katakan bahwa pekerjaan ini bukanlah satu pekerjaan yang mudah. Mereka harus berani mengambil satu tantangan. Ini merupakan satu ketekunan yang harus dilakukan demi untuk memelihara kerukunan bersama. Demi untuk memelihara kerukunan bersama di dalam satu gereja. Harus ada yang mengorbankan. Harus ada yang berani untuk menanggung kelemahan saudara ini. Itulah sebabnya di dalam ayat yang kelima, firman Tuhan menyatakan demikian, saudara. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Ada ketekunan, saudara. Tanpa ketekunan tidak akan berhasil. Tapi ketekunan itu kita harus mencari sumbernya. Kalau dari firman Tuhan di dalam Roma 15 ayat 4 tadi menyatakan bahwa Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu. Tanpa ketekunan yang dilakukan oleh orang-orang yang kuat, kerukunan tidak akan terjadi. Harus tekun. Karena di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 4 mengatakan bahwa ketekunan itu akan menghasilkan buah. Di sini dikatakan, dan biarlah ketekunan kita memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Apakah kita sanggup melakukan ketekunan yang demikian sehingga menghasilkan buah? Itu semua hanya dari Tuhan sendiri. Itulah sebabnya di dalam ayat 5 dikatakan semoga Allah yang adalah sumber ketekunan. Jadi kita di belakang kita harus ada satu kekuatan yang luar biasa yang menjadi penopang daripada ketekunan kita untuk membangun saudara-saudara kita yang masih lemah ini. Kekuatan apa itu, saudara? Yaitu kekuatan dari Allah yang menjadi sumber dari ketekunan itu sendiri. Sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai orang yang kuat untuk membangun saudara kita yang lemah. Sehingga gereja itu, umat Tuhan itu menjadi seimbang. Menjadi dewasa kerohaniannya semuanya. Dan semua itu bisa terjadi
apabila kita melakukan atau kita taat melakukan tugas kita sebagai orang percaya, yaitu mengandalkan kepada Tuhan sambil kita tetap bekerja apapun yang kita hadapi. Sehingga Tuhan mengaruniakan kerukunan kepada kita semuanya. Saya bacakan sekali lagi. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Bukan kehendak kita, tetapi kehendak Kristus. Karena kalau kita tekun dan mengandalkan kepada Tuhan yang menjadi sumber ketekunan itu, maka Tuhan akan memberikan satu karunia kerukunan bagi kita semua, bagi gereja kita masing-masing. Tidak ada yang lemah, tidak ada yang kuat, semuanya adalah sama. Itulah kerukunan, saudara. Itulah cara Rasul Paulus bagaimana kunjungan-kunjungan Rasul Paulus ke tempat-tempat yang telah ditentukan. Yaitu tujuannya adalah untuk memelihara kerukunan antara jemaat satu kepada jemaat yang lain. Itulah tugas dari para rasul. Demikian juga supaya hasilnya di ayat yang ke-6, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Maksudnya adalah karena kerukunan yang sudah tercipta, karena karunia daripada Allah, karena ketekunan saudara yang mengandalkan kepada Tuhan Yesus Kristus, terciptalah kerukunan itu karena karunia daripada Allah sendiri. Sehingga dampaknya adalah orang-orang tersebut atau jemaat tersebut memiliki hati dan suara yang sama untuk memuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan ingat saudara, yang terakhir firman Tuhan menyatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Bapa. Jadi bagi saudara-saudara yang sudah mempunyai kerohanian, yang sudah dewasa rohanian, yang sudah bersatu untuk memuliakan Allah, firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, jangan membeda-bedakan orang, jangan membeda-bedakan etnis, jangan membeda-bedakan latar belakang. Karena firman Tuhan menyatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus telah menerima kamu untuk kemuliaan Allah. Kita tahu dulu kita ini apa? Orang yang berdosa, orang yang najis. Tapi Tuhan menerima apa adanya kita. Itulah sebabnya setelah kita mengetahui kebenaran daripada Injil Tuhan, kepada kebenaran dari firman Tuhan, Tuhan mengatakan, terimalah satu dengan yang lain. Jangan membeda-bedakan latar belakang. Jangan membeda-bedakan apakah itu kaya atau miskin. Jangan membeda-bedakan apakah mereka orang super atau orang lemah. Jangan membedakan apakah mereka dari latar belakang pezina, perampok, penghujat. Jangan, terimalah itu. Karena dulu kita pun orang yang berdosa. Tapi dengan cara menerima mereka, kita memuliakan nama Tuhan. Biarlah mereka dengan keberadaannya apapun juga kita terima. Dan kita akan bersama-sama membangun mereka menjadi orang-orang yang mengasihi Kristus dan mengasihi sesamanya. Itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Bapa yang di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ini. Biarlah Roh Kudus sendiri yang menanamkan kepada setiap diri kami, supaya kami menjadi utusan-utusan Tuhan, bukan hanya untuk memberitakan Injil saja, tapi juga untuk memelihara kerukunan jemaat Tuhan, supaya gereja kami, gereja-gereja yang lain, antara jemaat yang satu kepada jemaat yang lain bisa terbentuk kerukunan itu. Itulah sebabnya kami mohon kekuatan, penghiburan, dan ketekunan untuk terus bekerja untuk melayani Tuhan sebagai jemaat yang memelihara kerukunan antara jemaat satu dengan jemaat lain, supaya melalui gereja kami masing-masing Tuhan, nama-Mu dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Bapa, dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan. Demi Kristus Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Jika dosamu menjadi beban, jadikan Yesus Tuhanmu. Jika kau rindu kebahagiaan, jadikan Yesus Tuhanmu. Sekarang hilangkan bimbang, jangan tetap menentang. Buka hatimu sekarang, jadikan Yesus Tuhanmu. Jika berhasrat terhapus dosa, jadikan Yesus Tuhanmu. Air pembasuh terjamin ada, jadikan Yesus Tuhanmu. Sekarang hilangkan bimbang, jangan tetap menentang. Buka hatimu sekarang, jadikan Yesus Tuhanmu. Jemaat Bethlehem yang terkasih dan para pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan pada kesempatan pagi ini, tiba saatnya bagi kita untuk berpisah. Sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa Surgawi untuk penyembahan pada kesempatan pagi hari ini. Kami sungguh diberkati dengan sukacita dan kekuatan firman yang luar biasa, melengkapi dan menguatkan hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan kami akan mengakhiri seluruh rangkaian penyembahan kami pada pagi hari ini. Kami mohon penyertaan-Mu dalam hidup kami. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Anugerah dari Allah Bapa, kasih dalam Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus memberkati dan menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Satu kita sekalian, kasih Tuhan menyatukan. Bersatulah kita dalam Roh Tuhan, satu kita sekalian. Mari nyanyi sekalian, kasihnya kita rasakan. Bergandengan tangan kita nyatakan, satu kita sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.